Kehidupan itu indah. Bab 398. Pada saat itu, dia dan Irfan bertemu pada saat bunga persik di atas gunung Pandera bermekaran. Melihat ke belakang, saat-saat yang menakjubkan, mereka memutuskan untuk hidup bersama. Jodoh di antara mereka sangatlah indah. Jika orang yang sudah benar ditakdirkan bersama, maka mereka akan ditakdirkan bertemu dan akhirnya berjalan bersama, menjadi pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Ayah dan ibu Carson tidak membuat jadwal terlebih dahulu. Saling bertukar pandangan, saling tersenyum. 1000 kata tidaklah lebih dibutuhkan dibanding sebuah senyuman, membuatnya lebih mudah dimengerti. Sedang sibuk menyapa tamu yang datang, Carson dan Arila sudah seperti sebuah gambar yang bisa bergerak. Tetapi hal ini juga merupakan salah satu hal yang sering dikhawatirkan Arila. Ruang perjamuan sudah didesain dan sudah berubah. Orang sangatlah banyak. Arila sangat khawatir jika Carson akan menabrak sesuatu. Maka dari itu, berjalan dengan erat di sampingnya. Jika ada bahaya yang mendekat, dia bisa dengan cepat menariknya atau menggantikannya. Tetapi Carson sama sekali tidak terlihat khawatir. Dari suara bisa membedakan para tamu. Dengan penuh sopan santun dan hormat menyambutnya. Siapapun tidak bisa menyadarinya jika Carson tidak bisa melihat. Hari ini adalah hari pertama Rila kecil merayakan ulang tahunnya. Dia tidak bisa melihat putri kecilnya yang tersenyum dengan sangat bahagia. Dia tidak bisa melihat putrinya yang memakai pakaian hingga cantik terlihat seperti apa. Sebagai ayahnya Rila, dia merasa sangat menyesal. Tetapi tidak apa-apa. Meskipun tahun ini dia tidak bisa melihatnya. Tahun depan, 2 tahun lagi, nantinya setiap tahun kemudian, dia pasti akan membuatkan pesta ulang tahun untuk Rila kecil. Carson, Arila menarik perlahan baju Carson, berkata dengan suara kecil. Menyapa tamunya sudah cukup. Sebaiknya kamu duduk sebentar lalu istirahat. Carson menepuk-nepuk tangannya, memberikan senyumannya. Tidak perlu khawatir. Bagaimana bisa tidak khawatir jika Rila kecil, paman kakekmu belum datang? Pesta ulang tahunmu bagaimana bisa dimulai? Arila masih ingin berkata. Suara Darwin tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Tatapan mata mereka semua tertuju ke arahnya. Dia sudah masuk beberapa langkah di dalam rumah. Darwin tidak memiliki tunangan dan juga kekasih. Merupakan incaran para gadis di kota Pasir Bumi, seperti melihat permata. Perempuan yang ingin berhubungan dengannya sangatlah banyak hingga tidak bisa dihitung oleh 10 jari. Tetapi karena dia tinggal di area militer, di rumahnya juga tidak ada tetua. Dia juga sangat jarang melakukan kegiatan seperti perayaan. Banyak orang yang ingin berhubungan dengannya, tetapi tidak tahu ingin pergi kemana. Karena itu, ketika Darwin muncul, begitu banyak mata yang menatap ke arahnya. Beberapa umur yang masih muda menangkap kesempatan untuk dirinya sendiri, dan umur yang lebih tua menangkap kesempatannya untuk anak perempuan mereka. Pada akhirnya, status single Darwin memenangi Carson. Kalian semua sedang melihat apa? Apakah aku memiliki mulut yang lebih dari kalian? Ataukah aku memiliki hidung yang lebih? Kata Darwin menjawab dengan tidak malu-malu. Carson membawa suasana seperti lelaki berkepribadian lembut dan elegan, sedangkan Darwin berkepribadian seperti bandit. Sudah jelas dia merupakan tentara dari wilayah tentara kota Pasir Bumi, tetapi terlihat seperti bandit. Jika bukan merupakan orang yang kenal dengannya, dia berjalan 1 langkah ke depan, sudah dianggap seperti bandit, menakutkan segerombolan anak-anak.
Kakek! Darwin dikagetkan oleh suara anak-anak. Rila kecil sangat menyukainya. Juga tidak tahu apakah karena dipengaruhi oleh bibi. Setiap kali melihat paman kakeknya, dia selalu menempel dengan kakeknya. Iya, Rila kecil. Darwin maju beberapa langkah dan memeluk Rila kecil. Anak kecil, kakek tidak membawakan hadiah untukmu. Apakah kamu masih ingin dipeluk kakek? Jika seperti itu, kakek akan memberikan uang. Peluk 10.000. Pemikiran Rila kecil berpikir sangat cepat. Kakek berpikir ingin memainkannya. Tidak ada kesempatan. Penggemar cirik, Darwin menurunkannya. Dari dalam kantongnya mengambil sebuah kotak. Kemari, kakek akan memberikanmu ini. Kamu lihat, kamu sudah sebesar ini. Tidak menikah dengan orang lain juga sudahlah. Mana ada orang yang memberikan hadiah kepada anak perempuan pistol mainan. Melihat hadiah yang diberikan Darwin, Ibu Carson tidak bisa menahan dan memberikan hinaan. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun ini dia tidak menikah, bahkan juga tidak memiliki kekasih. Benar-benar tidak bisa mengerti dia sedang memikirkan apa. Kak, siapa yang bilang tidak boleh memberikan hadiah pistol kepada anak perempuan? Darwin mengambil pistol dari tangan Rila kecil, mencolek wajahnya. Rila kecil, ini merupakan pistol seperti sungguhan yang kakek cari setelah sekian lama. Kamu tidak mungkin kan tidak menyukainya? Rila menyukainya. Rila kecil dengan cepat mengangguk-anggukkan kepalanya. Hanya jika orang yang disukainya, dia akan menyukai setiap pemberian yang diberikan oleh orang tersebut. Anak baik, ayo kakek akan membawamu pergi bermain. Darwin mengambil tangan Rila kecil dan menggendongnya di bahunya. Tidak peduli keluarganya setuju atau tidak, dia sudah membawanya pergi terlebih dahulu. Setelah keluar dari pintu di sebelah kiri adalah taman bunga dari Moonraper. Bunga-bunga musim ini bermekaran di halaman. Aromanya sangat harum dan juga memberikan pemandangan yang begitu indah. Di tengah taman bunga terdapat sebuah pavilion kecil. Di sekitar pavilion tersebut terdapat padang rumput, merupakan tempat yang sangat baik untuk berjalan di sekitar. Darwin berkata dengan tulus, Rila kecil, ternyata ayahmu yang busuk itu bisa menikmati kehidupan juga ya. Moonraper dimanapun terdapat banyak tempat tinggal orang. Jika dibanding dengan para pekerja yang membangun tempat yang indah, maka tempat ini jauh lebih indah ratusan kali. Ayah tidak bau. Ayah Rila adalah ayah yang wangi. Rila kecil memajukan bibirnya. Ayahnya bukanlah ayah yang bau. Anak kecil ini ternyata begitu menyayangi ayahnya. Semua anak perempuan adalah kekasih di kehidupan masa lalu ayahnya. Tetapi melihat bagaimana ayahmu memperlakukanmu, membuat aku yang dulu tidak berani mempercayainya, sekarang menjadi mempercayainya. Darwin berkata sembari memegang wajah Rila kecil. Dia merupakan pria yang telah berjuang di wilayah militer sepanjang tahun. Orang-orang di sekitarnya merupakan orang-orang yang berwajah kasar ataupun kuat. Juga merupakan orang yang terbiasa menembak dengan menggunakan senjata asli. Dan tanpa sengaja, dia menyentuh wajah Rila hingga memerah. Sakit. Rila kecil menjauhkan wajahnya. Dengan rasa sakit dia berteriak. Anak kecil, maaf ya. Darwin berkata sembari melihat. Tiba-tiba merasakan bahwa di belakang tubuhnya ada seseorang yang sedang menatapnya dengan dingin. Pada saat dia membalikkan kepalanya, dia melihat tidak jauh dari sana ada bayangan yang kurus dan tinggi.
Pandangan mata lelaki itu terus menatap dirinya, seperti sedang melakukan tindakan pencegahan, dan sepertinya itu merupakan hal yang disengaja. Dua orang tersebut saling menatap, seperti terlihat terdapat kilatan api keluar dari tatapan mata mereka. "Kakak Hansel." "Oh, ternyata kakak Hansel rela." Darwin tertawa, menganggukkan kepalanya kepada Hansel yang tidak jauh berada dari sana. Dia ada mendengar jika Rila kecil ada menyelamatkan anak lelaki besar yang sedang terluka, tetapi dia sama sekali tidak pernah melihatnya. Ketika melihatnya hari ini, dia merasa bahwa lelaki ini bukanlah hal yang mudah. Melihat orang asing membawa Rila pergi, Hansel dengan tanpa sadar mengikuti mereka. Melihat Rila yang bahagia, dia pun mundur dan menghilang. Mundur hingga ke dunianya yang gelap. "Anak kecil, kakek akan mengajarimu caranya bermain pistol." Mau bagaimanapun, Darwin tidak pernah membedakan antara lelaki dan perempuan. Tidak peduli mau anak laki-laki ataupun perempuan, dia semua menganggap mereka sebagai anak lelaki. Dahulu, Eva juga merupakan hasil ajarannya.